Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita dan juga yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia ini. Semoga tempat ini senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang kitab Ad-Durusul Yawmiyah min as-Sunan wal Ahkam Syar'iyyah yang dituliskan Dr. Asy-Syaikh Rashid bin Husain Al-Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Kitab ini yaitu kitab tentang pelajaran sehari-hari yang beliau susun menghimpun 330 pelajaran. Ada berapa pelajaran? 330 pelajaran. Dan alhamdulillah kita sudah sampai atau membahas satu pelajaran. Pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang al-ikhlas wa niyyah. Ikhlas dan niat. Pelajaran yang kedua yang sekarang kita bahas yaitu tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Ketahuilah para jamaah semuanya bahwasanya keutamaan ilmu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita baik dari Al-Qur'an was sunnah bahwasanya keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu itu sangat banyak sekali. Itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu sebelum kita mengetahui tentang keutamaan ilmu, hendaknya kita tanya kepada diri kita sendiri ketika menuntut ilmu,
tujuannya? Apa yang kita cari? Sehingga para ulama menasihatkan kepada kita. Mereka mengatakan dalam kitab-kitabnya, man arada an yatlubal ilma falyukhlis fi talabihi. Para menjelaskan kepada kita, barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka hendaknya dia ikhlas di dalam mencarinya, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Tidak boleh seseorang menuntut ilmu dengan tujuan yang lain. Dengan tujuan yang apa? Yang lain. Menuntut ilmu agar dia faham, agar dia mengerti, lalu menghujat orang lain, maka tidak digunakan tujuan seperti itu. Ya. Seseorang menuntut ilmu bukan karena dunia. Seseorang menuntut ilmu bukan karena kedudukan dan jabatan, ingin dipandang sebagainya, tidak. Tetapi dia menuntut ilmu dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'anna al-ilma ibadatun. Bahwasanya ilmu, menuntut ilmu, dia adalah suatu ibadah. Menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Maka tidak boleh seseorang menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la tuqbalu al-ibadah illa ma'al ikhlas, dan tidaklah ibadah tersebut diterima kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menasihatkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam menuntut ilmu, hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-ikhlasi an taqwiya bi talabil ilmi, dan di antara ikhlas niat di dalam ilmu yang pertama. Nah, ini ciri-ciri orang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ketika menuntut ilmu, yang pertama an tarfa'al jahla an nafsika, yaitu hendaknya dia menuntut ilmu karena untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya. Tanamkan terhadap diri ini, hati ini, ketika dia menuntut ilmu, tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk ikhlas karena Allah adalah dia meniatkan untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan apa yang ada dirinya. Apa sih kerjaan sini? Supaya kita menambah ilmu dan menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan apa yang telah kita miliki sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, an-ta'budallaha 'ala basiratin, dan di antara bentuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar engkau beribadah kepada Allah di atas basirah. Agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Apa itu basirah? Kata Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallah taala, yang mengatakan ai ala ilmin, jadi maksud dengan ala basirah itu ala ilmin, di atas ilmu. Jadi tujuan seseorang ketika menuntut ilmu yaitu semata-mata yang pertama tadi untuk menghilangkan kebodohan apa yang ada pada kita. Yang kedua untuk beribadah kepada Allah, agar dia beribadah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Karena seseorang ketika beribadah kepada Allah tidak di atas ilmu, maka ibadahnya akan menurut hawa nafsunya. Maka ibadahnya apa? Akan menurut hawa nafsu, menurut seleranya. Oh, selera saya begini ibadahnya. Oh, saya seperti ini. Apa sebabnya? Tidak ada ilmu di dalamnya. Ya, sehingga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
menurut hawa nafsunya. Oleh karena seorang ketika beribadah, ketika mereka menuntut ilmu, hendaknya dia tanamkan tujuan agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Yang ketiga, di antara bentuk ikhlas ketika dia menuntut ilmu adalah an tataqarraba ila Allah bi talabil ilmi. Agar dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Seseorang ketika menuntut ilmu, hakikatnya mereka sedang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna talabahu jihadun. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika menuntut ilmu, berjalan mencari ilmu, itu semua bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Nabi kita mengatakan barang siapa yang datang ke masjid ini, maksudnya masjid apa? Ya, barang siapa yang datang ke masjid ini, lam ya'tihi illa li khairin, tidaklah dia datang kecuali untuk mengharap kebaikan. Yata'allamuhu, untuk mengajarkan, untuk mempelajarinya, aw yu'allimuhu, atau mengajarkannya, fa huwa min manzilatil mujahid fi sabilillah, maka kedudukannya dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa di antara kita yang mereka keluar dari rumah menuju salah satu majelis dalam rangka mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dua orang tersebut dia akan dihitung sebagai seorang mujahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Ini yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, di antara bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an tata'abbada lillahi bil ilmi li'anna mudarasatahu ibadah. Yang keempat, itu agar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu, karena mempelajarinya adalah suatu ibadah. Seseorang mempelajari ilmu di suatu majelis, itu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika menghadiri majelis, mereka dihitung sebagai sedang beramal soleh, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa? Yang keempat. Yang kelima, dia terbentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berilmu adalah an-tazdada bi khasyah, itu untuk menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuntut ilmu, hendaknya dia akan merasa dirinya bertambah terhadap dirinya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ketika seseorang menuntut ilmu, hadir majelis, mencatat kajian-kajiannya, pelajaran-pelajarannya, bukan hanya sebatas itu saja, tetapi menghadirkan rasanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu itu tidak lain yang memberikan peringatan kepada kita semua, memberikan peringatan terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira tentang suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada di mana? Di majelis ilmu, sehingga seseorang ketika menuntut ilmu, bahwasanya mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadirkan rasa takut kepadanya. Yang keenam, bahwasanya di antara bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala an tartafa'a bihi 'inda Allah darajat, untuk mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menuntut ilmu, di antara bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Inilah keutamaan di antara orang-orang yang mereka berilmu, bahwasanya diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah kita. Beliau Syekh penulis kitab ini Rashid bin Husain Al-Abdul Karim yang membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya tentu tidak akan sama. Tidak akan sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang berilmu ketika mereka beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an was sunnah. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menurut hawa nafsunya. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul wa qul rabbi zidni ilman," dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Ya, wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Ini doa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk seseorang yang berilmu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mereka hadir ilmu, mencoba untuk memahami agama Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dengan sebab itulah dia memahami agama Allah, dan itulah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya terhadap agamanya. Ini bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita mengetahui bahwa itu bentuk kebaikan kasih sayang Allah. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memahamkan kita terhadap agamanya, bukan diberikan harta, kekayaan, jabatan, bukan patokan ukuran seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan harta yang banyak. Bukan patokan seseorang diangkat derajatnya, jabatannya, kedudukannya, menandakan bahwasanya dimuliakan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah. Tidak. Itu sebuah ujian kepada kita semuanya. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, itu semua ujian bagi kita semuanya. Akan tetapi bentuk kebaikan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita ada ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap agamanya. Ya. Kemudian beliau membawakan di sini hadis tentang keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu, bahwasanya seorang yang menuntut ilmu adalah sebab masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuntut ilmu, mereka akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuntut ilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan orang yang berilmu, mereka adalah pewaris para Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Darda, yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka sabilan yabtaghi bi ilman
barang siapa yang mencari suatu jalan dalam rangka mengharap atau mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang jalan, yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan yang menuju surga Allah. Apa yang dimaksud dengan dimudahkan di sini? Yang dimaksud akan dimudahkan jalan yang menuju ke surga Allah, akan dimudahkan untuk beramal di dalam amal-amal ahlul jannah. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal saleh ketika dia menghadiri majelis ilmu. Mudah bagi dirinya untuk memberikan sholat 5 waktu. Mudah bagi dia untuk berpuasa, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk bahwasanya akan dimudahkan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'a. Sesungguhnya para malaikat mereka akan menaungi dengan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu disebabkan hidup apa yang telah dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu tersebut. Masya Allah ya. Para malaikat akan menaunginya, ya, akan mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal 'alima liyastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitam fil ma'. Dan sesungguhnya orang yang berilmu sungguh akan dimintai ampunan baginya setiap segala sesuatu. Bahkan ikan yang ada di lautan sekalipun dia akan memintakan ampun bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini utama orang-orang apa? Yang menuntut ilmu. Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ibadah, keutamaan para ahlul ilmi daripada ahli ibadah itu seperti bulan purnama atas bintang-bintang yang lainnya. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu dia seperti bulan purnama, seperti rembulan. Ada ahli ibadah mereka seperti bintang-bintang. Ini perumpamaan antara para berilmu dengan ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu ketika beribadah sudah pasti dia akan beribadah di atas ilmu. Tetapi orang beribadah tanpa ilmu belum tentu dia beribadah di atas kebenaran. Sehingga orang berilmu dia bagaikan rembulan daripada bintang-bintang. Kemudian kita mengatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Masya Allah, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisi dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Para nabi, para rasul, mereka tidak mewarisi dinar dan dirham, rupiah dan dolar tidak, tetapi mereka mewarisi apa? Ilmu. Dan kita mengatakan faman akhadha bihadin fawafilin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, barang siapa yang mengambil mewaris para nabi, maka sungguh dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Maka sungguh dia akan mengambil apa? Keuntungan yang sangat besar manakala dia mengambil ilmu daripada ilmu para nabi. Hadis ini derajatnya sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Dan juga beberapa ilmu. Seseorang yang menuntut ilmu lalu dia sebarkan ilmunya kepada manusia, itu akan menjadikan amal jariah bagi dirinya. Akan menjadikan apa? Amal jariah bagi dirinya. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza mata insanu in qata'a amaluhu illa bi thalathin. Dan kita mengatakan apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya illa bi thalathin, kecuali 3 perkara. Jadi amalan manusia ketika dia meninggal dunia maka terputus, tidak lagi dihitung, kecuali 3 perkara. Pengecualian di sini tidak menunjukkan pengecualian batasan minimal, tidak. Mungkin ada hadis lain yang menjelaskannya tentang amalan-amalan jariah. Namun hadis ini ada 3 perkara yang dimana amalan tersebut tidak akan terputus. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin, itu sedekah jariah. Sedekah jariah itu seperti dia bersedekah, dia berinfak untuk membangun masjid, untuk membangun sekolahan, untuk mencetak Al-Quran dan juga kitab-kitab para ulama. Selagi tempat tersebut, bangunan tersebut, Al-Quran dan juga kitab-kitab ulama dipakai, maka dia akan mengalir terus pahalanya kepada orang yang berinfak dan sedekah atasnya. Ini amalan jariah. Yang kedua, awal ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dia mengajarkan kepada manusia. Kemudian manusia mengambil banyak ilmu darinya, lalu diamalkan ilmu tersebut. Ini ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dia akan melakukan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu tersebut dia beramal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu tersebutlah ketika dia sebarkan kepada manusia, walaupun dia sudah meninggal dunia, maka ilmu tersebut pahalanya akan mengalir kepada seseorang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, awwaladin shalihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah amalan yang akan senantiasa mengalir kepadanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Inilah dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh beliau Syekh Rashid bin Husayn Al-Abdul Karim rahimahullah. Beliau menjelaskan di sini. Asy-syarh menjelaskan kata beliau di sini. Lil ilmi syar'i manzilatun 'azimatun fid din. Menuntut ilmu syar'i kedudukannya sangat besar sekali di dalam agama ini. Masyaallah, menuntut ilmu syar'i kedudukan sangat besar di dalam agama ini, sehingga pujian-pujian, kemudian juga sanjungan-sanjungan, utamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran maupun Nabi kita sebutkan beberapa hadis tentang keutamaan ilmu, itu tidak lain adalah keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan ilmu apa? Ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Karena menurut ilmu itu ada 2. Sesuai Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya yaitu Syarah Thalathatul Usul. Ada 2. Yang pertama, ilmu yang hukumnya wajib. Mempelajari ilmu yang hukumnya wajib. Yang kedua, ilmu hukumnya mubah. Ilmu hukumnya wajib terbagi menjadi 2. Ada wajib fardu ain, ada wajib fardu kifayah. Yang fardu ain adalah kewajiban atas setiap individu. Setiap individu wajib mempelajari ilmu itu. Ilmu apa itu? Ilmu al-aqidah, tentang keyakinan. Ilmu tentang perkara pokok di dalam agama Islam. Mempelajari ilmu tentang hukum-hukum di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendirikan sholat. Sehingga apa yang Allah wajibkan atas individu, maka itu menjadi wajib bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Saya bertanya, sholat 5 waktu wajib apa tidak? Maka wajib pula kita mempelajari ini. Ada berapa di dalam sholat agama Islam ini? Berapa waktu? 5 waktu. Harus tahu waktu-waktunya kapan saja. Kapan itu waktu awal,
masuk dalam waktu sholat tersebut kapan saja, itu wajib kita pelajari. Dan juga ada ilmu wajib yang dia sifatnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Manakala sudah ada yang mengamalkannya, mendirikannya, maka gugur yang lainnya. Maka apa? Gugur yang lainnya. Seperti apa itu? Seperti mempelajari di dalam ilmu-ilmu tafsir subhanallah. Ini tidak semua orang wajib mempelajari tafsir. Tidak semuanya. Atau mempelajari ilmu-ilmu usul fikih. Coba kalau diwajibkan individu berusaha semua kita ya. Nah, kita nggak belajar usul fikih, kita nggak belajar ilmu tafsir. Makanya ilmu-ilmu seperti ini hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Harus ada yang mempelajari dari suatu kelompok, dari satu golongan. Jika tidak ada yang mempelajarinya, dosa semua. Maka apa? Dosa semua. Ini disebut dengan apa? Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu apa yang dihukumi sebagai fardu kifayah, maka mempelajari juga menjadi apa? Fardu kifayah. Maka mempelajari menjadi apa? Fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Jika mempelajarinya, fardu kifayah. Jika sudah ada yang mempelajarinya, cukup baginya. Walaupun kita tetap mempelajarinya. Agar apa? Agar nanti orang yang paham nggak ada bisa menggantikan sebagai imam untuk mensolati kita. Kalau nggak bisa, apa juga? Seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, haqqallahu alaihi wa rabbaba fihi wa faddala ahlahu ala ghairihim. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mencintainya dan juga memberikan keutamaan terhadap orang yang berilmu atas yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan di dalam keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu atas lainnya. Apa itu keutamaannya? Bahwasanya orang yang berilmu dia akan diangkat derajatnya dengan beberapa derajat. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Wa utul ilma darajat wal ladziina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jadi orang berilmu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih mulia dengan beberapa derajat. Kemudian kata beliau di sini, wa ja'ala talaqahu min aqlul qurat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuntut ilmu di antara bentuk seafdal-afdalnya dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu bukan hanya salat. Mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya dia haji, puasa, zakat, tidak. Tetapi menuntut ilmu ini juga bentuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara perbuatan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami asbabi dukhulil jannah. Dan juga menuntut ilmu adalah sebab yang paling besar masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Barang siapa di antara kita yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Cukup sampai di situ tidak. Dia amalkan ilmunya. Jadi tingkatannya yang pertama talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwahkan ilmu. Yang keempat bersabar di atasnya. Ya, sebagaimana Al-Imam At-Tamimi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan dalam kitabnya Ushul Salat, bahwasanya tingkatan ilmu itu yang pertama adalah dia berilmu dan mengatakan i'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib atas kita semuanya untuk mempelajari perkara. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kita menuntut ilmu dulu. Yang kedua apa? Beramal bih, mengamalkannya. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, setelah mengamalkan baru kita mendakwakannya, mengajarkan kepada manusia. Yang keempat as-sabru 'ala adzabihi,
di dalam mengamalkan ilmu, di dalam berdakwah, bersabar di atasnya. Ini tingkatannya. Kemudian kata beliau di sini, lamma fil ilmi wa ta'allumi ma'rifatillahi wa ma'rifati awamirihi wa nawahi wa qiyamiddin. Kata beliau di sini, di dalam ilmu, di dalam mempelajari ilmu, maka dia akan mengetahui tentang Allah, akan mengetahui tentang perintah-perintahnya, dan juga akan mengetahui tentang larangan-larangannya. Sekaligus dia mendirikan agama ini dengan ilmu. Sehingga yang dimaksud dengan para ulama yang sebenarnya di sini dijelaskan, fal ulama bihada hum warathul anbiya. Maka ulama yang seperti ini, yaitu ulama yang mereka menuntut ilmu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, mengetahui perintah-perintah Allah, mengetahui larangan-larangan Allah, lalu menegakkan, mengamalkan, mendirikan dalam agama Allah ini, maka mereka disebut dengan pewaris pada. Anda ingin tahu pewaris pada Nabi? Maka inilah pewaris pada Nabi adalah mereka orang yang mengetahui tentang apa Allah, mengetahui tentang perintah-perintah Allah, mengetahui tentang larangan Allah, sekaligus dia mendirikan di dalam agamanya, di dalam syariatnya. Kata beliau di sini, fal anbiya'u wa rasulun nasi ilma syar'i. Maka para nabi mereka mewariskan kepada manusia ilmu syar'i. Para nabi mewariskan kepada kita semua di seluruh manusia tidak ada ilmu syar'i, yaitu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha bihi fa huwa al-warithul lahum. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka sungguhnya akan mewarisnya. Barang siapa yang mengambil ilmu para nabi, maka mereka lah yang akan mewarisi para nabi. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yassarahu li ta'allumi umuri dinihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dirinya untuk mempelajari perkara agamanya. Siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan jalannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bagi siapa yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak sempat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu ini. Ya, ini penjelasan beliau kepada Syekh Rashid bin Husain Al-Abdul Karim rahimahullah. Selanjutnya tentang faidah pembahasan ini. Beliau membawakan ada 4 faidah. Ada berapa faidah? 4 faidah. Faidah yang pertama, fadlul ilmi wal ulama'u haitsu innahum warasatul anbiya. Yang pertama, keutamaan ilmu dan para ulama, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Bahwasanya keutamaan ilmu dan para ulama, mereka adalah siapa? Pewaris para nabi. Dan di antara ciri-ciri pewaris para nabi adalah mereka orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu awamirihi, dan juga mengenal perintah-perintahnya, wa nawahi, mengenal larangan-larangannya, wa qiyamuddin, bukan sebatas mengenal saja, tetapi mendirikan agama tersebut, mengamalkan agama tersebut. Inilah pewaris pada. Ada orang-orang yang dikatakan ulama, dia tahu tentang hak-hak Allah, dia tahu tentang perintah-perintah Allah, dia tahu tentang larangan Allah, tetapi tidak menegakkannya, tidak mengamalkannya, maka mereka bukan ulama. Apalagi mereka ini mencaci maki syariat Allah, dan terlebih lagi bukan ulama. Walaupun mereka dikatakan ulama, ya, para ulama kami ulama, tetapi ulamanya ternyata saja mencaci agama Allah, syariatnya,
maka dijauh daripada ulama. Yang kedua, inna fiqha fid din dalilun ala iradatillahi bil 'abdi khairan. Sesungguhnya memahami agama ini adalah suatu dalil, suatu bukti bahwasanya Allah Subhanahu menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya. Bahwasanya seseorang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat sebagaimana kita melihatnya. Oh, orang yang diberikan harta yang banyak berarti dia orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan seperti itu. Oh, orang yang diberikan kemiskinan, ya, kemelaratan, berarti mereka orang yang sedang dihinakan oleh Allah. Bukan seperti itu. Oh, orang yang dinaikkan jabatannya, ditinggikan jabatannya, berarti mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan. Oh, ada seseorang yang mereka runtuh dari kekuasaannya, berarti mereka sedang dihinakan oleh Allah. Tidak. Yang dimaksud di sini kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala dia diberikan pemahaman terhadap agamanya. Dengan sebab inilah maka seseorang akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, inna talabal ilmi min asbabi dukhulil jannah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu di antara sebab masuk ke dalam surga. Jadi ketika seseorang ingin masuk ke dalam surga, itu ada sebabnya. Itu ada apa ya? Sebabnya. Ya, apa sebabnya? Di antaranya ini. Menuntut ilmu, lakukan kebaikan, beramal saleh. Itu semua sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwasanya surga Allah itu tidak bisa diganti dibanding amal saleh. Tidak bisa. Seseorang masuk ke surga itu bukan karena amalannya, tetapi seseorang masuk ke surga itu adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita untuk mendapatkan menggapai ridha Allah, yaitu dengan cara beramal saleh. Dengan cara beramal saleh. Seseorang ketika dia beramal, tapi Allah tidak ridho amalannya, kira-kira masuk apa? Tidak. Karena amal itu untuk menggapai ridho Allah. Amal itu adalah menggapai ridho Allah. Ketika Allah ridho dengan amalannya, maka baru dia akan diberikan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keberapa? Ketiga. Yang keempat, inna min khairi ma yuwarithu insanu al-ilma nafi'. Sesungguhnya di antara yang paling baik seseorang mewariskan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Ini warisan yang sangat mulia. Jadi warisan yang sangat baik, yang sangat mulia adalah ilmu. Iya, bukan harta. Harta biasanya hanya untuk pertikaian saudaranya saja, ya kan? Hanya pertikaian. Tetapi ketika orang tua mewariskan ilmu kepada anaknya, ilmu yang benar, ilmu bermanfaat, itu akan menjadi pewaris yang sangat berharga sampai kepada keturunannya. Adapun harta, ya, ketika mereka mewariskan harta, tidak diiringi dengan ilmu, maka akan binasa. Maka kenapa? Binasa. Walaupun hartanya banyak, tapi tidak diiringi dengan ilmu, maka harta itu akan menjadi bumerang bagi dirinya, akan menghancurkan keturunannya jika dia ditinggal di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahwasanya ilmu itu adalah pewaris yang sangat baik? Li'anna ajrahu yastamirru lahu ba'da mautihi. Bahwasanya ganjaran pahala yang akan terus menerus mengalir kepadanya setelah dia mati adalah ilmu. Adalah ilmu. Coba bayangkan orang tua kita yang mengajarkan anak-anaknya mulai dari Iqra
sampai bisa membaca Al-Quran. Ketika anaknya bisa membaca Iqra, bisa membaca Al-Quran dengan sebab orang tua kita, Masya Allah, orang tua kita akan mengalir terus pahalanya. Ketika kita membaca Al-Quran akan mengalir pahalanya. Atau orang lain, kita mengajarkan orang lain dengan ikhlas. Kita mengajarkan orang lain Iqra, baca Al-Quran. Orang yang bisa dari sebab kita, bila kita wafat, setiap orang yang membaca Al-Quran akan mengalir pahalanya kepada kita. Masya Allah ya. Jadi guru Iqra itu luar biasa pahalanya. Jangan meremehkan. Sangat luar biasa pahalanya akan mengalir terus kepadanya. Jadi itu bukan profesi yang gila, justru profesi yang mulia sekali. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Sebelum kita lanjut pelajaran yang ketiga. Ini sampai jam 5.30 materinya apa? Sama jawab. Materinya. Jadi tanya jawab sampai jam 6. Oh, enggak, sudah sampai jawab. Oh. Ya, silakan yang bertanya. Mau penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti apa? Terus mau bertanya mengenai apa namanya, ulama seperti apa sih yang harus kita ikuti? Gitu. Ya, Ustaz, seperti apa ilmu bermanfaat? Ya. Tadi sudah jelaskan yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang pertama bermanfaat terhadap dirinya dulu. Bermanfaat terhadap siapa? Dirinya dulu. Dengan cara apa ilmu itu bermanfaat atas dirinya? Dengan cara beramal. Dengan cara mengamalkannya. Seseorang mempunyai ilmu tidak beramal, celaka bagi dirinya. Maka apa? Celaka. Dia berilmu tidak beramal. Kecuali jika dia mampu dia beramal. Contoh, saya punya ilmu tentang haji juta umroh, tapi sekarang dia beramal, dosa nggak? Nggak dosa, karena saya mampu, nggak punya harta. Kecuali saya punya harta, ya, tidak mau beramal, tidak mau haji, maka itu baru berdosa. Jadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang pertama bermanfaat untuk dirinya sendiri dengan cara beramal. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu yang sebenarnya. Ketika ilmu itu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, maka itu ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Dan ketika ilmu tersebut tidak menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, justru membangkang kepada Allah, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Ilmu yang bermanfaat untuk siapa? Orang lain. Maka ketika ilmu yang bermanfaat untuk orang lain banyak mengambil manfaat terhadap dirinya, maka ini ilmunya bermanfaat. Apalagi ilmunya itu adalah ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu inilah yang akan bermanfaat bagi diri kita, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Begitu juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang menjadi bumerang bagi kita. Bahkan ilmu yang menjadi dosa jariah bagi kita. Ilmu apa itu? Itu ilmu mengajarkan keburukan. Ilmu mengajarkan kesesatan. Maka ilmu tersebut akan menjadi dosa jariah bagi dirinya. Sebagaimana kita mengatakan di sini. Ini pembahasan yang datang ya. Kata keutamaan mengajarkan manusia dan mengajak manusia di dalam kebaikan. Nah, kita mengatakan man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Dan kita mengatakan barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak orang kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun juga pahalanya. Yang sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kesesatan,
maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Ya, yang mengajarkan kesesatan, lalu orang tersebut mengamalkan kesesatan itu, mengamalkannya. Ketika dia meninggal dunia, maka orang yang mengamalkan kesesatan itu, dosanya akan mengalir kepada orang yang menjaga. Ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan menjadi dosa jariah. Ini yang pertama. Yang kedua tentang pewaris para nabi. Pewaris para nabi, ulama itu seperti apa yang harus kita ikuti itu? Iya, siapa yang kita ikuti dia? Siapa yang kita ikuti? Ulama pewaris para nabi. Yang kita ikuti adalah para ulama yang mereka kokoh tegar di atas ilmu. Ilmu apa itu? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya. Para ulama dijadikan sebagai panutan. Manakala para ulama tersebut ia berada di jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ia berada di atas agama Allah berdasar atas Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan para ulama Ahlus Sunnah, maka mereka lah ulama yang dijadikan sebagai panutan kita semua. Dan jika para ulama apa yang diulamakan namun mereka jauh dan melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita jadikan sebagai panutan. Tidak boleh kita jadikan sebagai apa? Panutan. Ulama mengajak kepada kezaliman, ulama mengajak kepada keonaran, ulama mengajak kepada perkara-perkara yang akan kemudaratan. Ya, maka tidak boleh kita apa? Kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau umat Islam itu menguasai ilmu seperti bentukan seperti Habibie itu masuk ulama bukan? Ismi misalkan para ulama saya misalnya. Ulama apa termasuk ulama bukan orang-orang ahli fisika apa itu? Oh, ahli fisika. Iya. Masuk ulama bukan? Itu memperkuat. Iya. Umat Islam itu. Iya. Ustaz, apakah ilmu-ilmu seperti orang yang menguasai ilmu fisika, matematika, biologi sebagainya, apakah kita sebagai ulama? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Yang dimaksud ulama di sini pewaris para nabi adalah mereka yang mewarisi nabi, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan para ulama itu para ulama yang mereka memahami agama Allah, mengenal Allah, tidak perintahnya, larang-larangannya, dan juga menegakkan agama Allah. Inilah namanya para ulama pewaris para nabi. Adapun ulama-ulama atau orang yang berilmu, kalau bahasa kita kan pengetahuan, kalau bahasa kita pengetahuan. Adapun orang yang mengetahui tentang ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu alam, ini bukan termasuk pewaris para nabi, bukan termasuk ulama. Jika dikatakan ulama juga, kalau orang kafir pun jadi apa? Ulama. Kan ada orang kafir yang menguasai ilmu biologi, ilmu itu, ya, sehingga itu bukan apa? Bukan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Iya, iya, silakan Ustaz. Di dalam kitab Duro ada sebuah hadis ditulis oleh ulama yang berbunyi kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au ahabban. Tafadhol. Iya, Masya Allah, kun aliman. Jadilah engkau seorang yang berilmu. Jika tidak bisa, maka jadilah sebagai seorang yang muta'alim, yang mempelajari ilmu. Jika tidak bisa, maka jadilah orang yang mencintainya. Mendengarkan misalkan, mendengarkan. Seperti ini yang mendengarkan ya. Jika tidak bisa, maka jadilah dia orang yang mencintai ilmu. Ya, mencintai ilmu. Ini bagaimana? Iya. Tentang hadis ini, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu ini hadis atau bukan. Yang jelas ini ungkapan banyak diungkapkan oleh para ulama. Banyak diungkapkan oleh siapa? Para ulama. Ada pun dikatakan hadis atau tidak, saya tidak tahu. Iya. Para ulama
menjelaskan tempat ini seperti apa? Itu bahwasanya yang pertama kita dituntut untuk menjadi orang berilmu. Ya, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Karena ilmu sumber kebaikan segala di dunia dan di akhirat. Ustaz, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya cacat seumpamanya, tidak bisa jalan, tidak bisa mencari ilmu, keterbatasan di dalam mencari ilmu. Maka baru masuk tingkatan yang kedua, maka dia menjadi orang yang mempelajari ilmu. Dia jadi orang yang berilmu tidak bisa, maka jadilah orang yang mempelajari ilmu. Tetap dia mempelajari lewat pendengarannya, kan? Atau juga lewat media sosial, lewat tulisan-tulisannya. Ketika dia tidak bisa menjadi orang yang alim, tidak bisa dia menjadi orang yang mengajarkan ilmu, paling tidak dia menjadi orang yang mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Jika tidak bisa juga, maka jadilah dia sebagai orang yang mendengarkan ilmu. Apa maksudnya? Mendengarkan nasihat dari para ulama. Nasihat dari mana? Dari para ulama. Ketika kita tidak mampu, bukan orang berilmu, dan juga bukan para berilmi, ya sudah kita mendengar saja. Jangan sampai kita menjadi orang sudah bukan orang yang alim, sudah bukan orang telah berilmi, tetapi dia membangkang, mencaci, membangkang air yang berbahaya. Mencaci, membangkang, sudah bukan orang yang alim. Ini biasanya di medsos dia. Bisa dimana di medsos. Orang berilmu bukan. Orang berilmi juga bukan. Tetapi dia beraninya mencaci maki. Dia menghina orang berilmu. Maka itu diperlukan. Dan jika kita mampu untuk mendengarkan tentang ilmu, paling tidak dia mencintainya, mencintai orang-orang berilmu. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu akan bersama siapa? Orang dicintainya. Maka siapa yang kita cintai? Ketika dia mencintai ahlul ilmi, dengan sebab cintanya, insya Allah dia akan bersama. Jika memang dia benar mencintai itu. Tapi cinta sejati itu bukan sebatas cinta. Tetapi cinta yang sebenarnya, mereka mencintai sesuatu, mengamalkan yang dia cintai itu. Ini cinta yang sebenarnya. Bukan sebatas saya suka sama ulama itu. Tapi dia tidak mau mencari jejak ulama itu. Tidak mau mencari aman ulama itu. Ini dusta cinta. Sebatas suka saja. Sama seperti cinta kepada Nabi kita. Maka dusta seseorang mengatakan saya cinta kepada Nabi kita, tapi tidak mau ikut ajarannya, tidak mau mengamalkan syariatnya, maka itu dusta cintanya. Sama seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Satu pelajaran kita habiskan pada hari ini. Kapan ya? 330 pelajaran. Sekali pertemuan satu pelajaran. Tadi saya mau 2 pelajaran tadi, cuma waktunya nggak cukup. Insya Allah kita bahas nanti tentang keutamaan seseorang mengajarkan kepada manusia, mengajak kepada manusia kepada kebaikan. Akan ada keutamaannya. Nanti habis itu baru ancaman di dalam majelis yang tidak disebutkan nama Allah. Banyak di sini, masya Allah, kita tematik semua ya. Wajib menjaga waktu-waktu dan juga tidak berlebihan dalam waktu yang tidak bermanfaat. Nanti ada baru tentang bahayanya lisannya dan membahas bahayanya lisan. Jangan sampai seseorang dengan sebab lisan menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang tidak sadar dengan sebab lisannya yang menjerumuskan dia, menjatuhkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan ini sangat ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Seperti kalimat la ilaha illallah, ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Seperti kalimat syirik, ini juga ringan diucapkan, tapi berat timbangannya dosanya. Ini kita bahas tentang ayat lisan semua ya. Kita cukup sampai di sini. Kalau saya minta maaf jika ada yang salah, kekurangan kita menyampaikannya. Sedikit yang kita bahas semoga menjadikan amal sekolah kita yang dapat memberatkan iman kita pada hari yang nanti. Kita akhiri
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.